Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Salaf Ittiba TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali melalui siaran online kajian kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala dengan syarah penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad ibn Sa'id Ruslan hafizahullahu ta'ala. Kita masih membahas ucapan muallif rahimahullah yang menegaskan tentang salah satu dari usulus sunnah, dari pokok-pokok sunnah adalah meninggalkan bid'ah dan segala macam bentuknya. Pada pertemuan kita sebelumnya, pensyarah yaitu Syekh Muhammad Sa'id Ruslan menyebutkan tentang dalil-dalil dari Al-Quran tentang tercelanya bid'ah. Dibawakan juga dalil-dalil dari hadis Nabi SAW tentang celaan terhadap bid'ah dan pelakunya. Dan juga yang terakhir, athar dari para salafus saleh tentang celaan mereka terhadap kebid'ahan. Kemudian di sini mu'allif atau pensyarah Syekh Muhammad Ibn Sa'id Ruslan membawakan dalil-dalil secara logika tentang tercelanya bid'ah. Beliau mengatakan adillatul aqli ala dhammil bid'ah. Dalil-dalil logika, dalil-dalil akal yang menunjukkan tentang tercelanya kebid'ahan. Yang pertama, beliau mengatakan tercelanya bid'ah secara logika al-mubtadi' mustadrikun ala syar'il aghar. Orang yang terjatuh ke dalam kebid'ahan, baik itu bid'ah akidah ataupun bid'ah secara amaliyah, disadari atau tidak, dia ini seakan-akan ingin memperbaiki agama Islam yang sudah putih bersih, agama Islam yang telah suci ini. Seakan-akan agama Islam yang sempurna ini, menurut dia masih belum sempurna, sehingga perlu ada perbaikan-perbaikan, ada improvisasi. Kita baca penjelasannya. Kata beliau, innal mubtadi'a mahsulu qawlihi bilisani halihi au maqalihi inna syari'ata lam tatimma. Seorang yang jatuh ke dalam kebid'ahan, dia itu secara lisannya ataupun dari perbuatannya, disadari atau tidak, dia ini seakan-akan mengatakan sesungguhnya syariat Islam itu belum sempurna. Wa baqiya minha asya'u yajibu ayyustahabbu istidrakuha. Masih ada di antara syariat Islam yang perlu untuk diperbaiki, perlu untuk direnovasi. Li'annahu law kana mu'taqidan li kamalis syari'ah wa tamamiha min kulli wajhin lam yabtadi'. Kenapa ini dijelaskan? Artinya kenapa orang yang terjatuh dalam kebid'ahan itu dia menganggap syariat Islam belum sempurna? Karena seandainya orang tersebut yang jatuh ke dalam kebid'ahan, yang terjerumus ke dalam kebid'ahan, seandainya dia meyakini bahwa Islam telah sempurna,
pasti dia nggak akan terjatuh ke dalam kebid'ahan. Ya, pasti dia tidak akan berbuat bid'ah. Walastadraka 'alaiha, dan pasti dia tidak akan memperbaiki agama ini. Ya, tidak akan membuat perbaikan-perbaikan dalam agama. Wa qailu hadza dhalun 'anis siratil mustaqim wasyari'atu ja'at kamilatan la tahtamilu ziyadata wala nuqsan. Maka yang mengatakan demikian, yaitu agama ini belum sempurna, sehingga dia melakukan improvisasi perbaikan-perbaikan, maka sejatinya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Karena syariat ini telah datang secara sempurna, tidak ada tambahan dan tidak ada pengurangan. Li'anna Allah Ta'ala qala fiha, karena Allah Azza wa Jalla telah menegaskan dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Ayat ini turun tatkala Nabi SAW melaksanakan wukuf di Arafah di hajinya beliau yang terakhir, atau yang dikenal dengan Hajjatul Wada. Ketika itu tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah, tepatnya di hari Jumat, Nabi khutbah di Arafah dengan khutbah yang sangat menyentuh, khutbah yang sangat padat isinya. Kemudian di akhir khutbah tersebut, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat yang hadir, Ala hal ballaghtu, sudahkah agama ini aku sampaikan kepada kalian? Maka serentak para sahabat mengatakan, Bala ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah, sudah kau sampaikan agama ini secara keseluruhan. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengisyaratkan jari telunjuknya ke atas untuk menegaskan akidah bahwa Allah berada tinggi di atas. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah, ya Allah persaksikanlah. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya yang mulia, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, yang menandakan agama ini telah sempurna. Sehingga tidak ada yang halal setelah ayat ini turun, tidak ada lagi yang haram setelah ayat ini turun, tidak ada lagi ibadah yang disyariatkan setelah ayat ini turun. Wa fi haditsil Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Irbad bin Sariyah, hadis yang fenomenal, Nabi SAW bersabda, Taraktukum alal bayda, aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, sangat terang benderang. Itu sifat daripada agama. Sifat daripada agama ini adalah jelas, terang, tidak samar-samar, tidak ngeblur. Karena Nabi SAW menegaskan akidahnya sejelas-jelasnya, tidak ada yang samar-samar. Maka bukan termasuk ciri Ahlus Sunnah seorang yang sering melontarkan ucapan yang ambigu, ucapan yang samar-samar, ucapan yang multitafsir, atau tidak layak bagi seorang dai yang mengaku Ahlus Sunnah, dia tidak menegaskan akidahnya, alias bunglon. Ya, tidak menegaskan bahwa dia ini adalah seorang Ahlus Sunnah yang sejati, seorang salafi yang sejati. Karena agama ini jelas, malamnya seperti siangnya. La yazihu anha ba'di illa halik. Tidaklah yang menyimpang dari jalan yang putih bersih itu, dari Islam yang putih bersih itu, tidaklah yang menyimpang darinya sepeninggalku, melainkan pasti dia akan binasa. Wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kemudian Nabi mengatakan, dan barang siapa yang hidup di antara kalian, hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan menyaksikan ikhtilaf yang banyak. Ikhtilaf di sini bukan khilaf dalam masalah furu', bukan dalam masalah cabang agama. Sebagaimana ikhtilafnya para ulama mazhab, ulama-ulama mazhab tidak. Tapi ikhtilaf yang terjadi di sini adalah perpecahan dalam bentuk firqah, pemikiran-pemikiran, metode dalam beragama. Kemudian Nabi berpesan, fa'alaikum bima araftum min sunnati. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang dengan apa-apa yang kalian ketahui dari sunnahku. Wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin min ba'di. Dan kalian juga berpegang dengan sunnahnya para sahabat
Di antaranya adalah para khulafa ar-rasyidun yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum. Wa thabata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yamut hatta ata bi bayani jami'i ma yuhtaju ilaihi fi amri dini wad dunya. Kata beliau, dan telah sah di dalam banyak dalil-dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah wafat kecuali Nabi alaihi salatu wasallam telah menjelaskan semua yang dibutuhkan oleh umat Islam dari perkara-perkara agama ini. Sudah dijelaskan semua oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wa hadza la mukhalifu alaihi min ahli sunnah. Dan tidak ada ahli sunnah yang menentang hal ini, menyelisihi hal ini. Mereka semuanya sepakat. Nabi diwafatkan oleh Allah setelah agama ini dijelaskan secara keseluruhan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sepakat ahlu sunnah. Kemudian kata beliau, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yuqbad hatta ata bi bayani jami'i ma yuhtaju ilaihi fi amri dini wad dunya wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fis sama' illa wa taraka lana minhu ilman sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai para sahabat mengatakan, tidaklah ada burung yang terbang di awan, di angkasa dengan kedua sayapnya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan ilmunya itu kepada kita. Ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak ada suatu apapun yang tersisa dari agama ini yang bisa mendekatkan kalian ke surga atau bisa menjauhkan kalian dari neraka kecuali sudah dijelaskan atas kalian. Sampai-sampai orang-orang Yahudi pernah mendatangi Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Kemudian bertanya kepada Salman Al-Farisi, "Allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-qira'ah." Wahai Salman, apakah benar nabi kalian itu mengajarkan kalian segala sesuatu sampai urusan buang hajat? Ya, sampai urusan-urusan yang mungkin sebagian orang mengatakan urusan yang sepele. Ngapain agama kok sampai ngurusi orang buang hajat? Orang mungkin berpikiran seperti itu. Namun justru itulah kesempurnaan Islam. Sampai urusan buang hajat sekalipun, bahkan nanti dijelaskan, sampai urusan, mohon maaf, cebok, dijelaskan oleh agama kita. Maka kalau secara akal, cebok saja dijelaskan sama Nabi SAW, masa bid'ah-bid'ah yang besar gak dijelaskan sama Nabi? Masa bid'ah-bid'ah seperti dalam akidah, yang meyakini Allah di mana-mana, yang meyakini Allah itu ada tanpa tempat, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah. Masa akidah yang besar seperti ini nggak dijelaskan sama Nabi? Masa Nabi lebih ngurusi masalah cebok? Kemudian yang mengatakan bahwa adanya peringatan-peringatan yang bid'ah di dalam agama Islam, entah peringatan hari lahirnya Nabi SAW atau peringatan kematian-kematian. Seandainya memang itu adalah sesuatu yang besar di dalam agama, ngapain tidak dijelaskan sama Nabi SAW? Kok malah ngurusi masalah cebok? Ngurusi masalah buang hajat? Nah, ini secara logika, bid'ah itu sudah tertolak dengan sendirinya. Ini bagi yang nggak mau menerima dalil. Ya, pentingnya dalil logika ini, kenapa ditaruh di belakang sama beliau? Setelah disebutkan dalil Al-Quran, dalil As-Sunnah. Karena kalau yang dihadapi seorang Muslim, harusnya ketika dibawakan qala Allah, dibawakan qala Rasul, dibawakan ucapan-ucapan para salaf, itu harusnya sudah selesai. Dia sudah sami'na wa saddaqna. Tapi terkadang ada tipikal orang-orang yang ngeyel. Dibawakan dalil Quran, dibawakan dalil As-Sunnah, dibawakan athar, ucapan para salafus soleh, dia tetap menolak. Tetap berpegang teguh dengan kebid'ahannya. Maka baru diajak berpikir. Baru diajak berpikir. Oke lah, bid'ah yang kalian getol mempertahankan itu, kenapa nggak dijelaskan sama Nabi? Kalau kalian menganggap bid'ah itu sesuatu yang besar sampai kalian mati-matian membela kebid'ahan tersebut, sampai kalian benar-benar mempertahankan bid'ah tersebut, kalau memang itu suatu bagian agama yang besar, kenapa nggak dijelaskan sama Nabi? Kenapa kok malah Nabi SAW menjelaskan masalah buang hajat, menjelaskan masalah cebok? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh mereka-mereka yang terjatuh ke dalam kebid'ahan, yang ngotot di atas kebid'ahan. Apa karena Nabi nggak sempat menjelaskannya?
Ya, apa karena Nabi nggak punya waktu menjelaskannya? Atau Nabi sudah menjelaskannya, tapi ternyata nggak sampai kepada kita. Oh, berarti para sahabat ini yang korupsi hadis. Wah, Syiah dong kalau kayak gitu. Menduduh para sahabat menyembunyikan agama ini. Lebih lanjut kata beliau, Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Kata Imam Malik, barang siapa yang berbuat bid'ah dalam Islam ini, kemudian dia menganggap bid'ah yang dia perbuat atau bid'ah yang dia ada-adakan itu sebagai suatu yang baik, yaraha hasanatan. Ini yang disebut oleh orang-orang sebagai bid'ah hasanah. Ada bid'ah hasanah itu katanya. Imam Malik menegaskan tidak ada namanya bid'ah hasanah. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Bid'ah dalam perkara-perkara agama tanpa terkecuali itu adalah bentuk kesesatan. Kemudian datang orang-orang yang sok ilmiah yang membawakan dalil-dalil dari segi bahasa. Dia mengatakan, oh itu dari sisi nahwu, kullu itu nggak mesti semua. Kullu itu juga terkadang maknanya sebagian. Ini hadis Nabi SAW ditentang dengan ilmu nahwu. Dikira seakan-akan Nabi SAW ini tidak fasih berbahasa Arab. Sehingga dikoreksi sama dia. Seandainya memang itu sebagian bid'ah, apa susahnya Nabi SAW mengatakan wa ba'dul bid'ati dhalalah? Apa susahnya? Nabi mengatakan sebagian bid'ah itu sesat. Kenapa Nabi membawakan ucapan kullu yang maknanya semua bid'ah itu sesat? Tapi lanjut kata Imam Malik, barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu di dalam agama ini, kemudian dia memandang itu sebagai sebuah kebaikan, maka sungguh dia telah mengklaim, menuduh Nabi SAW telah mengkhianati risalah. Nabi telah mengkhianati risalah. Lianna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Karena Allah sudah mengatakan bahwa agama Islam ini telah sempurna dan Nabi SAW telah tuntas menyampaikan semua wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan oleh Nabi SAW, itu nggak ada. Nabi jujur menyampaikan wahyu ini. Bahkan kita lihat ada ayat-ayat yang di situ merupakan teguran kepada Nabi SAW. Kalau Nabi mau ayat itu nggak disampaikan bisa. Ya, kalau Nabi mau ayat itu nggak disampaikan karena itu berisi teguran Allah kepada beliau, bisa. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi SAW karena Nabi salah berijtihad dalam kasus Abdullah bin Ummi Maktum. Allah Azza wa Jalla menegur Nabi SAW, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi atau dia bermuka masam dan dia berpaling ketika datang seorang yang buta. Yaitu kasusnya ketika Nabi SAW berhadapan dengan para punggawa-punggawa Quraisy, di antaranya Abu Jahal ibn Hisham, kemudian juga Al-As ibn Wa'il, Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid ibn al-Mughirah, ya, dan yang semisal dengannya. Nabi berharap agar mereka ini mau masuk Islam. Karena ketika mereka masuk Islam, orang-orang pengikut-pengikut mereka itu akan masuk Islam juga. Maka Nabi fokus untuk mendakwahi orang-orang Quraisy ini. Tapi ternyata tiba-tiba ada Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Nabi SAW ingin meminta wejangan kepada Nabi. Nggak direken sama Nabi, nggak digubris sama Nabi. Ditegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini merupakan teguran dari Allah Azza wa Jalla. Kalau Nabi mau menyembunyikan ayat, disembunyikan sama Nabi. Tapi ternyata enggak disampaikan sama Nabi SAW. Ini jujurnya beliau. Nah, orang-orang yang berbuat bid'ah, mereka menganggap bahwa bid'ah yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang dulu disembunyikan oleh Nabi SAW. Baik diucapkan oleh mereka ataupun tidak diucapkan. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Bid'ah dalam akidah yang
mereka meyakini Allah tidak di atas, tapi Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Allah tidak di atas, di bawah, di kanan, di kiri, dan seterusnya. Baik, seandainya memang ini adalah akidah yang benar, kenapa Nabi SAW tidak menyampaikan akidah tersebut? Kalau Anda mengatakan bahwa Nabi SAW tidak menyampaikan, padahal harusnya disampaikan, berarti Nabi menyembunyikan wahyu. Dan itu tuduhan besar kepada Nabi SAW. Justru yang disampaikan oleh Nabi adalah kebalikan dari akidah itu, menetapkan Allah Azza wa Jalla berada tinggi di atas. Kemudian Imam Malik menutup ucapannya dengan kalimat yang layak ditulis dengan tinta emas. Imam Malik mengatakan, "Fama lam yakun yauma idzin dina, fala yakunul yauma dina." Maka apapun yang bukan termasuk bagian dari agama pada saat ayat itu turun, yaitu surah Al-Maidah ayat yang ketiga, catat tanggalnya, tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Ayat ini turun. Maka apapun yang bukan termasuk bagian dari agama pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, maka sampai detik ini pun dan sampai hari kiamat tidak akan pernah masuk bagian dari agama. Makanya ahlul bid'ah, akidah-akidah mereka itu tidak ada yang dinisbatkan kepada Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Tanyakan kepada mereka, kalian meyakini Allah Azza wa Jalla berada di mana-mana? Kalian meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala berada ada tanpa tempat? Taib, bawakan kepada kami siapa yang berakidah seperti itu. Apakah Nabi dan para sahabatnya berakidah seperti itu? Ternyata tidak. Itu baru muncul belakangan sepeninggal Nabi, sepeninggal para sahabat Nabi SAW. Ketika zamannya Ja'ad ibn Dirham, Jaham ibn Safwan, yang terpengaruh dengan filsafat-filsafat ahlul kalam, baru masuk pemikiran Allah ada tanpa tempat. Menolak sifat-sifat Allah, Allah tidak berbicara. Al-Quran itu adalah makhluk. Ini nggak ada Nabi dan para sahabat yang berakidah seperti itu. Tapi itu buruknya bid'ah. Yang pertama, yaitu bid'ah atau pelaku bid'ah, itu seakan-akan dia itu sedang memperbaiki agama yang telah suci ini, telah bersih ini. Tapi keburukan yang kedua, secara logika, al-mubtadi'u mu'anidun lisyara' musyaqun lisyari'ah. Pelaku bid'ah itu menentang syariat Allah dan membuat syariat Allah ini menjadi susah, menyusahkan. Karena agama ini mudah. Dengan adanya bid'ah-bid'ah itu jadi susah. Baik dari akidah ataupun dari ibadah. Contoh dari akidah misalnya. Akidah Ahlussunnah berkaitan dengan asma wa sifat itu simple. Apa yang Allah tetapkan dari nama-nama dan sifatnya, apa yang Nabi tetapkan dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, kita tetapkan apa adanya. Selesai. Tanpa kita takwil, tanpa kita serupakan dengan makhluk, tanpa kita tolak maknanya, tapi kita tetapkan apa adanya, namun tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Selesai. Simple, mudah. Tapi datang ahli bid'ah dengan membawa syubhat-syubhatnya. Mereka mengatakan kalau misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di atas arsy-Nya, maka bagaimana dahulu ketika arsy belum tercipta? Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau Allah itu turun ke langit dunia, maka bumi ini berputar. 24 jam bumi ini berputar. Selama 24 jam itu ada bagian bumi yang mengalami sepertiga malam terakhir. Terus Allahnya keliling dong. Kapan Allah naik lagi? Datang ahli bid'ah dengan membawa syubhat-syubhatnya sehingga menjadikan akidah ini jadi rumit. Anda lihat bagaimana kitab-kitab akidah para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membantah ketika membantah orang-orang ahlul kalam, mutakallimin, orang-orang falasifah, filsafat, dalam kitabnya Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql, beliau bawakan 11 jilid dalam kitab tersebut, bantahan-bantahan yang kita kalau baca itu botak kepala kita. Karena saking rumitnya. Padahal agama ini, akidah ini mudah dipahami dengan fitrah manusia, itu mereka memahami. Namun datang ahli bid'ah merusak itu semuanya. Kemudian dari sisi ibadah juga demikian. Agama ini mudah ketika ada orang yang meninggal misalnya, selesai dimandikan,
kemudian disolatkan, kemudian dimakamkan, selesai. Namun datang ahli bid'ah dengan membawa bid'ah-bid'ahnya yang membuat agama ini menjadi susah. Harus diadakan tahlilan sehari, 2 hari, 3 hari. Karena kalau nggak diadakan tahlilan, itu seperti ngubur kucing katanya. Bahkan kita menyaksikan sendiri bagaimana saudara-saudara kita yang mereka secara ekonomi kekurangan, hanya belani mereka ingin mengadakan tahlilan, tuntutan mengadakan tahlilan itu sampai mereka rela mencuri, atau begal, atau utang dengan utang-utang yang riba. Ini menyusahkan agama ini. Padahal Nabi SAW membawa Islam ini dengan mudah. Ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Tapi dipersulit oleh ahli bid'ah. Kata Syekh Muhammad Said Ruslan, li'anna syari' qad ayyana al-mataliba matalibal abdi wa ayyana laha turuqan khasatan ala wujuhin khasah wa qasara al-khalqa 'alaiha bil amri wan nahi wal wa'di wal wa'id wa akhbara anna al-khaira fiha wa anna asy-syarra fi ta'addiha. Allah Subhanahu wa taala yang membuat syariat ini menentukan tuntutan-tuntutan kepada seorang hamba. Iya. Allah menuntut kita untuk taat kepadanya, untuk melakukan sholat 5 waktu, untuk kita berpuasa di bulan Ramadan, untuk kita begini. Allah juga melarang kita, menuntut kita untuk kita meninggalkan kemaksiatan, kesyirikan, dan lain sebagainya. Allah menuntut itu. Allah menentukan syariat-syariat itu karena Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu tentang manusia. Syariat-syariat Islam ini dan akidah-akidah yang ada di dalamnya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pas proporsional sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri. Kemudian kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi yang taat akan diberikan surga, bagi yang durhaka akan diberikan ancaman berupa neraka. Li'anna Allah ya'lam wa nahnu la na'lam. Itu semua karena Allah mengetahui apa yang pas bagi manusia. Sedangkan kita manusia, kita tidak mengetahui apa yang cocok bagi kita, apa yang baik bagi kita, apa yang buruk bagi kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, bisa saja apa-apa yang kalian benci, wa huwa khairun lakum. Itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan bisa saja apa yang buruk bagi kalian itu ternyata baik bagi kalian, atau yang baik bagi kalian bisa saja itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ya, secara logika juga ibarat seperti Anda ketika beli produk-produk elektronik. Ketika Anda beli produk elektronik, Anda mendapatkan buku panduan, user's guide. Anda dapat buku panduan. Buku panduan itu berisi tentang perintah-perintah dan larangan-larangan. Kalau misalnya kecemplung air, HP-nya kecemplung air, maka harus begini. Jangan Anda ngecas lebih dari sekian jam, jangan terkena sinar matahari, jangan begini, jangan begini. Dibuatnya larangan-larangan itu adalah karena yang bikin HP tersebut tahu mana yang baik dan mana yang buruk buat HP itu. Yang bikin itu, peraturan-peraturan itu, larangan dan perintah, di dalam buku panduan elektronik, yang bikin itu adalah yang menciptakan HP, yang tahu tentang seluk-beluknya HP. Bukan tukang becak yang bikin. Bukan pedagang pentol yang bikin, bukan. Tapi yang bikin adalah yang menciptakan HP. Kenapa? Karena dia yang paling tahu. Maka demikian pula dengan Islam ini, Allah menurunkan syariat-syariatnya. Allah menentukan akidah-akidah yang ada di dalamnya, itu karena Allah tahu apa yang kemampuan manusia, sejauh mana kemampuan manusia. Wali'annahu innama arsalar rasula rahmatan lil alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mengutus para nabi dan rasul untuk rahmat bagi semesta alam. Al-mubtadi' radun li hadza kullih. Nah, ahlil bid'ah itu menentang konsep yang satu ini. Ahlil bid'ah itu menentang konsep yang satu ini. Mereka tuh nggak terima kalau Allah satu-satunya yang menentukan syariat. Oh, enggak, kita juga bisa menentukan syariat. Nggak cuma Allah yang bisa menentukan syariat, kita juga bisa. Gitu. Wa innahu yaz'umu anna thamma turuqan ukhar. Bahwasanya ahlil bid'ah menganggap ada
jalan-jalan lain selain apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Selain apa yang ditentukan Allah, itu ada jalan-jalan lain lagi. Laisa ma hasarahu syari'u bimahsur. Yang namanya jalan kebaikan itu bukan hanya yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat. Wala ma ayyanahu syari'u bimuta'ayyanin ka'anna syari'a ya'lam wal mubtadi'u aidan ya'lam. Kata beliau, dan bukan juga ahli bid'ah menganggap jalan kebaikan bukan hanya yang ditentukan oleh syariat dan bukan yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ahli bid'ah ini memposisikan Allah tahu mana yang terbaik bagi hambanya, wal mubtadi' aidan ya'lam, dan ahli bid'ah juga tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Jadi yang berbuat bid'ah, baik akidah ataupun ibadah, mereka ini menganggap Allah itu tahu tentang kondisi manusia, apa yang cocok syariat buat mereka apa, Allah tahu. Tapi kita juga tahu. Jadi bukan cuma Allah yang tahu apa yang baik dan buruk bagi manusia, kita juga tahu. Diucapkan atau tidak, kenyataannya secara logika seperti itu. Bal rubbama yufhamu minastidrakil mubtadi' at-turuqa ala syari' annahu alima ma lam ya'lamhu syari'. Bahkan kalau lebih jauh lagi, seakan-akan juga bisa saja ahli bid'ah yang mereka mensyariatkan bid'ah-bid'ahnya kepada manusia, mereka memposisikan diri bahwa mereka ini lebih tahu daripada Allah yang membuat syariat. Kami lebih tahu daripada Allah. Allah nggak tahu kalau ternyata maulid Nabi ini baik. Allah nggak tahu kalau ternyata tahlilan ini baik. Allah nggak tahu kalau ternyata sifat-sifat Allah itu nggak berbicara, Allah itu nggak di atas, Allah nggak tahu. Karena Allah taunya dia di atas, Allah taunya dia berbicara, Allah taunya dia mendengar, dan seterusnya. Saya kira nggak ada yang berani ngomong Allah tidak tahu, saya lebih tahu. Kalau secara lisan. Tapi dari perbuatan itu sudah terucapkan. Tergambarkan dari perbuatan ahli bid'ah, mereka memposisikan diri Allah, saya atau kami lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa hadza in kana maqsudan lil mubtadi' fa huwa kufrun bisyari'ati wasyari'. Yang demikian, apabila ahli bid'ah memang bermaksud seperti itu, ada ahli bid'ah yang memang maksud daripada bid'ahnya ini adalah menganggap dirinya lebih tahu daripada Allah yang membuat syariat, maka kalau seperti ini modelnya, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Wa in kana ghairu maksudin fa huwa dhalalun mubin. Tapi kalau dia tidak memaksudkan itu, maka berarti dia tersesat dengan kesesatan yang jelas. Kemudian yang ketiga, di antara tercelanya bid'ah secara akal, kata beliau, minal adillatil aqliyatil lati tadullu ala dhammil bid'ah wa ahliha annal mubtadi'ah nazzala nafsahu manzilatal mudahi lisyari'. Di antara keburukan bid'ah atau tercelanya bid'ah secara akal, ahli bid'ah mereka itu memposisikan dirinya setara dengan pembuat syariat. Kita tahu yang membuat syariat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli bid'ah memposisikan, mendudukkan dirinya, kedudukannya seperti sang pembuat syariat, Allah Subhanahu wa taala. Li'anna syari' wada'a syara'i'. Karena yang membuat syariat telah membuat syariat, aturan-aturan. Wa alzamal khalqa al-jarya ala sananiha. Dan yang membuat syariat itu mengilzamkan, mengharuskan makhluk untuk mengerjakan apa yang telah disyariatkan itu. Wa sara huwal munfarida bidzalik. Maka Allah satu-satunya yang bisa seperti itu. Ya, Allah satu-satunya, seharusnya Allah satu-satunya yang bisa membuat syariat dan mengharuskan hamba-hambanya untuk mengerjakan syariat itu. Ini kekhususan Allah Azza wa Jalla. Li'annahu hukma bainal khalqi li'annahu hakama bainal khalqi fi ma kanu fihi yakhtalifun. Karena dengan syariat itu Allah Subhanahu wa taala menghukumi, memutuskan apa yang diperselisihkan di antara makhluknya. Jadi dengan syariat itu makhluknya yang berselisih itu dihukumi, diputusi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa illa falau kana tasyri'u min mudrakatil khalqi lam tanzil syara'i. Dan secara akal logika, andai kata syariat Islam itu merupakan hasil kreasi makhluk. Ya, seandainya syariat Islam itu adalah hasil kreasi dari makhluk. Makhluk bisa menciptakan syariat, membuat syariat-syariat sendiri. Maka nggak perlu Allah menurunkan syariat. Apa susahnya Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan hamba-hambanya, silahkan kalian beribadah kepadaku dengan cara kalian sendiri. Kenapa? Kenapa Allah nggak mengatakan demikian? Kenapa Allah mengutus nabinya? Kenapa Allah menurunkan kitabnya? Tujuannya adalah supaya umat manusia itu di atas syariat yang satu. Supaya umat manusia itu di atas syariat yang satu. Tidak terpecah-pecah. Maka coba Anda bayangkan secara logika. Kalau seandainya bid'ah itu dilegalkan, memang perbuatan yang dibolehkan, kesian Nabi SAW. Dakwah selama 23 tahun, sampai diusir dari kampung halamannya, sampai berperang, berdarah-darah beliau. Sejak beliau mendapatkan wahyu pertama, qum fa'anzir, ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir. Bangkitlah dan berilah peringatan. Hidup beliau penuh dengan perjuangan. Untuk mengajarkan kepada umat manusia agama yang hak ini. Beliau mengajarkan itu. Ternyata setelah beliau wafat, manusia menganggap bahwa kita bisa bikin syariat sendiri. Nggak perlu syariat yang dibawa Nabi SAW. Loh, kesian nabinya. Kalau memang bid'ah boleh, maka sejak awal nggak perlu diutus Nabi SAW. Nggak perlu diutus Nabi SAW. Allah tinggal mengatakan kepada manusia, silahkan kalian beribadah kepadaku sesuai dengan cara kalian sendiri. Nah, maka dari sini jelas sekali, secara logika, bid'ah itu jelek. Ya, bid'ah itu tercela. Wa hadzal ladzi ibtada'a fi dinillahi qad sayyara nafsahu nadhiran mudahiyan lisyari' haitsu syara'a ma'asy-syari'. Nah, para pelaku-pelaku bid'ah, mereka yang membuat-buat mengarang-arang bid'ah dalam agama, mereka baik secara langsung ataupun tidak langsung memposisikan dirinya setara dengan sang pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena pelaku bid'ah itu membuat syariat, memproduksi syariat-syariat yang diharuskan manusia untuk mengerjakan syariat tersebut. Ada orang datang ke kiai, Pak Yai, kemarin saudara saya, tetangga saya meninggal, keluarga saya meninggal. Maka kata sang kiai, oh ya, bikin tahlilan 7 hari, 40 hari, nanti haul 1 tahun, dan seterusnya. Dia bikin syariat, dan dia mengharuskan manusia untuk mengerjakan syariat tersebut. Maka sang kiai tadi itu mensetarakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuat syariat. Wa fataha lil ikhtilafi baban. Dan pelaku bid'ah itu membuka pintu-pintu perpecahan, pintu-pintu ikhtilaf. Wa radda qasda syari' fil infiradi bit tasyri'. Dan pelaku bid'ah itu menolak untuk menetapkan Allah sebagai satu-satunya yang membuat syariat. Baik diucapkan ataupun tidak. Tapi kenyataannya, logikanya memang begitu. Nggak terima kalau dikatakan Allah satu-satunya yang membuat syariat, itu nggak terima dia. Enggak, kiai saya bisa bikin syariat juga. Wa fataha lil ikhtilafi baban li'anna al-bid'ah la ta'ti illa bil ikhtilaf kama anna sunnata la ta'ti illa bil ikhtilaf. Maka bid'ah itu membuka pintu-pintu perpecahan, sebagaimana sunnah itu membuka pintu persatuan. Kemudian yang keempat dari tercelanya bid'ah secara logika, beliau mengatakan al-mubtadi' muttabi'un lil hawa. Ahli bid'ah itu mengikuti hawa nafsunya. Karena yang disebut ahlul bid'ah wal ahwa. Ya, disebut ahwa karena pasti bid'ah itu muncul dari hawa nafsunya, bukan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, li'annal aqla idza lam yakun muttabi'an lisyari' lam yabqa lahu illa al-hawa wasyahwa. Karena akal manusia, ya, kalau dia tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang tersisa di dalamnya kecuali pasti dia mengikuti syahwat, mengikuti hawa nafsunya. Wa ma'lumun ma fi ittiba'il hawa wa annahu dhalalun mubin.
Dan diketahui bersama, mengikuti hawa nafsu itu adalah sebuah kesesatan yang nyata. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Sad, Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, fahkum bainan nasi bil haqqi, wala tattabi'il hawa, fayudillaka an sabilillah. Wahai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan dirimu sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Maka berhukumlah di antara manusia dengan kebenaran, dengan al-haq. Dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu. Karena apabila kau mengikuti hawa nafsu, kau akan tersesat dari jalan Allah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Karena barang siapa yang tersesat dari jalan Allah, maka baginya azab yang pedih. Fahasaral hukma fi amrain la thalitha lahuma indah. Maka di dalam agama ini Allah Subhanahu wa taala cuman membatasi hanya ada dua, yaitu al-haq dan al-hawa, mengikuti kebenaran atau mengikuti hawa nafsu. Tidak ada pilihan yang ketiga sudah. Mengikuti kebenaran atau hawa nafsu. Ya, tidak ada pertengahan dalam artian dia enggak ikut ahlul haq, tidak ikut ahlul batil, tapi pertengahan. Ustadz katanya salafi itu pertengahan, ahlus sunnah itu pertengahan. Nah ini, kita ini pertengahan. Tidak ikut yang hak, tidak ikut yang batil. Enggak, ini bukan pertengahan yang benar kayak gini. Pertengahannya ahlus sunnah wal jamaah adalah pertengahan di antara dua kesesatan. Kesesatan yang ghulu, ekstrim, ifrat, dan tafrid. Nah, baru ahlus sunnah di pertengahan. Tapi kalau antara hak dan batil, pilih barisan yang hak. Jangan nyoba-nyoba berada di tengah. Ya, pilih barisan yang hak. Allah mengatakan, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Dan tidaklah setelah kebenaran, melainkan pasti kesesatan. Ya, tidak ada yang ketiga. Kalau enggak hak, pasti batil. Allah mengatakan dalam surah Al-Kahf ayat 28, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Dan jangan kalian, atau jangan engkau mentaati mereka-mereka yang lalai hatinya dari kami. Yang kami jadikan hatinya itu lalai dari mengingat kami. Dan mereka ini wattaba'a hawa, mengikuti hawa nafsunya. Kemudian kata beliau, wahiya mithlu ma qablaha wahiya sharihatun fi anna man lam yattabi' hudallah fi hawa nafsih fala ahada adallu minhu. Wa hadha sya'nul mubtadi'. Kata beliau, barang siapa yang tidak mengikuti petunjuk Allah, maka berarti dia berada di pengaruh hawa nafsunya. Dia mengikuti hawa nafsunya. Maka tidak ada orang yang lebih sesat dari yang mengikuti hawa nafsunya. Waman adallu mimman yattabi'il huda mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Barang siapa, maka siapakah yang lebih sesat daripada mereka yang mengikuti hawa nafsunya daripada mengikuti petunjuk Allah Azza wa Jalla. Dan begitulah kondisi semua ahli bid'ah. Fa innahu ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Mereka semuanya itu pasti mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti petunjuk dari Allah. Wa hudallahu wal Qur'an. Apa yang dimaksud petunjuk? Petunjuk Allah adalah Al-Qur'an, wa ma bayyanathu asy-syari'ah wa bayyanathul ayah anna tiba'al hawa ala darbain. Beliau mengatakan petunjuk itu adalah Al-Qur'an dan apa yang dijelaskan oleh syariat. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beliau lebih dalam lagi menjelaskan, tidak semua mengikuti hawa nafsu itu jelek. Ya, tidak semua ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu itu otomatis tercela. Secara umum memang tercela. Tapi ada kondisi di mana ketika mengikuti hawa nafsu itu tidak tercela. Karena mengikuti hawa nafsu itu hanya ada dua pilihannya. Yang pertama, yaitu dia mengikuti hawa nafsu yang hawa nafsunya ini sesuai dengan syariat. Dia mengikuti hawa nafsunya dan hawa nafsunya ini sesuai dengan syariat. Maka yang seperti ini kata beliau bukan termasuk kesesatan. Contoh misalnya hawa nafsu kita memang mengikuti syariat. Misalnya pernikahan. Kita diciptakan oleh Allah dengan hawa nafsu menyukai wanita. Maka dengan menyukai wanita itu ada syariat menikah.
maka cocok kita dengan syariat tersebut. Hawa nafsu kita ini selaras dengan syariat itu. Apalagi kalau poligami, wah lebih cocok lagi itu. Selaras dengan syariat tersebut. Itu mengikuti hawa nafsu, kalau sesuai dengan syariat, maka boleh. Bukan termasuk perbuatan yang tercela. Atau misalnya kita diharamkan minum khamr. Kita diharamkan makan babi misalnya. Ada orang-orang yang cocok hawa nafsunya. Iya, memang hawa nafsu saya nggak senang sama babi ini. Dikasih babi 1 kilo, mateng, sate, krengsengan, sop, tetap nggak mau saya. Karena memang hawa nafsu saya sudah secara asal menolak hal tersebut. Bahkan seandainya tidak ada pengharaman babi, saya juga nggak mau makan babi. Nah, ini hawa nafsu yang selaras dengan syariat. Selama dia meniatkan hal itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah. Nah, yang kedua adalah hawa nafsu yang bertentangan dengan syariat. Nah, ini yang tercela. Nggak sesuai dengan hawa nafsunya. Allah mengatakan dia di atas, hawa nafsunya nggak cocok. Mosok di atas. Kalau di atas, nanti yang di kutub selatan gimana dong? Kalau di atasnya kutub selatan, yang di kutub utara gimana dong nunjuk ke atasnya? Terus nanti yang bumi bagian barat gimana? Bumi bagian timur gimana? Nggak cocok nanti. Maka ditolak sama dia. Nggak sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, yang seperti ini yang tercela. Baik, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, di antara keburukan bid'ah adalah al-mubtadi' ghafilun an annal uqula la tastaqil bimasalihiha. Yang terakhir bahwa ahli bid'ah, mereka lupa kalau akal mereka, hawa nafsu mereka itu tidak serta-merta merdeka bisa menentukan mana yang baik bagi dirinya dan mana yang buruk bagi dirinya. Nggak bisa mengandalkan akal. Dengan akal saja kita nggak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Mana jalan ke surga dan mana jalan neraka. Mana yang baik, jangankan urusan akhirat, urusan dunia saja. Tanpa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akal kita nggak tahu mana yang baik untuk diri kita dan mana yang buruk untuk diri kita. Seandainya Allah tidak menurunkan misalnya syariat tentang haramnya riba, maka akal kita akan memandang itu adalah sebuah kebaikan. Kan baik, orang nggak punya mobil, dipinjemi uang, sampai dia punya mobil, mobilnya bisa dipakai buat kemana-mana, membahagiakan istri anaknya, kan baik. Nggak punya rumah, dipinjemi sama bank, kemudian dia punya rumah, akhirnya dia bisa tinggal di situ, nggak kehujanan, nggak kepanasan, kan baik. Akal memandang itu sebagai sebuah kebaikan. Ketika ada wahyu, baru jelas bahwa itu adalah sebuah keburukan. Maka ahli bid'ah lupa. Dia yang mengarang-arang syariat ini, ya dia yang mengarang-arang akidah ini, seakan-akan akal hanya dengan bermodalkan akal, bermodalkan hawa nafsu, itu sudah bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi ini 5 keburukan atau tercelanya kebid'ahan secara akal. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, penulis membawakan bab tentang wujuhu syu'mil bid'ah, yaitu sisi-sisi jeleknya bid'ah. Ya, seperti bid'ah itu, ya kebid'ahan itu tidak akan diterima sebagai amal soleh. Sebesar apapun bid'ah yang dia kerjakan, tidak akan menjadi amal soleh yang bisa memberatkan timbangannya di akhirat. Bid'ah itu bisa mendapatkan laknat dari Allah. Karena Nabi SAW mengatakan, man ahdatha fiha hadathan au awa muhdithan fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Kemudian juga bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat. Sebagaimana ucapan Sufyan Ats-Tsauri, al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah li'anna al bid'ah la yutabu minha wal maksiyah yutabu minha, dan lain sebagainya. Ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Jika ada yang bertanya, ya apakah bid'ah amaliyah bisa mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah? Karena ada seorang dai mengatakan bahwa selama bukan bid'ah i'tiqadiyah itu tidak mengapa. Ini ucapan yang ambigu, multitafsir, mengandung kebenaran dan juga mengandung kebatilan. Kalau yang dimaksud bid'ah amaliyah itu adalah bid'ah amaliyah yang ringan. Seperti misalnya habis sholat salam-salaman. Ini bid'ah di dalam agama. Tapi bid'ah ini adalah bid'ah yang ringan.
Kalau dia melakukan itu tanpa ada keyakinan bahwa itu adalah sebuah hal yang disyariatkan, mungkin ada sebagian di antara ikhwan itu ketika selesai sholat diajak salaman itu nggak enak, sungkan. Tahu bahwasanya dia itu bid'ah, cuman sungkan, nggak enak. Maka yang seperti ini, ya insya Allah dia masih ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau dia menganggap, ya meskipun cuman salam-salaman saja, dia menganggap itu adalah sebuah syariat, sebuah hal yang mustahab, sebuah hal yang disunahkan, maka ini bid'ah yang bisa mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah wal jamaah. Ya, maka tergantung kembali kepada i'tiqadiyah benar. Ya, tergantung dari apa yang dia yakini dari bid'ah yang dia kerjakan tersebut, yang bisa mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah. Tapi kalau yang dimaksudkan bahwa bid'ah i'tiqadiyah ini adalah bid'ah-bid'ah yang besar, yang memang banyak diperingatkan oleh para ulama, seperti bid'ahnya Jahmiyah, bid'ahnya Mu'tazilah, ya bid'ahnya Rafidhah, bid'ahnya Khawarij, ya ini memang mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah. Lebih mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah. Lebih besar akibatnya daripada bid'ah-bid'ah amaliyah seperti maulid nabi, seperti tahlilan, dan lain sebagainya. Itu juga sama-sama bisa mengeluarkan seorang dari ahlus sunnah, namun tidak lebih besar daripada bid'ah dalam akidah seperti bid'ahnya Jahmiyah dan lain sebagainya. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.